Beli mangga dicampur madu, belinya di pasar baru. Maung Bandung ayo maju, Ratchaburi kita kalahkan dulu. Halo Boboto, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Boboto, kabar baik datang dari ACL2. Persib Bandung dipastikan tidak bertemu dengan raksasa Korea Selatan Pohang Steelers di babak 16 besar ACL2. Pertanyaannya, apakah ini jadi jalan emas bagi Persib Bandung untuk tembus babak perempat final Asian Champions League 2? Nah, itu dia. Bola dibahas, fakta digas, menarik diulas. Seperti yang kita tahu, ACL itu menjadi ajang pembuktian bagi klub-klub Asia, termasuk wakil Indonesia Persib Bandung. Di babak pasti gugur, Boboto deg-degan menunggu hasil undian tadi siang, ya kan, diadakan di Kuala Lumpur. Kenapa? Karena Persib berpotensi akan bertemu dengan tim kuat asal Asia Timur, yaitu Pohang Steelers yang berasal dari Korea Selatan. Namun setelah pengundian selesai, kita bersyukur ya, kita tersenyum lebar nih. Kenapa? Karena kita terhindar dari tim kuat yang berasal dari Asia Timur. Dan akhirnya kita berjumpa dengan tim Asia Tenggara yaitu Ratchaburi. Menariknya diundi langsung oleh legend Persib Bandung yaitu Atep. Dan hasilnya Persib terhindar dari tim kuat asal Asia Timur yaitu Pohang Steelers. Dan ini jelas jadi kabar positif bagi kita semua, Boboto. Kenapa sih kita ini atau Boboto lah ya kan, agak apa ya, agak was-was gitu kan, agak khawatir bertemu dengan Pohang. Karena Pohang Steelers bukan tim sembarangan. Mereka ini langganan di kompetisi Asia. Mempunyai mental juara dan pengalaman internasional. Memiliki permainan dengan tempo yang cepat, fisik kuat, dan disiplin tinggi. Bertemu Pohang di babak pasti gugur tentunya akan menjadi ujian terberat bagi Persib Bandung. Dan sekarang alhamdulillahnya Persib Bandung terhindar dari ujian tersebut. Setelah undian tadi siang, Persib Bandung akan bertemu Ratchaburi di babak 16 besar ACL2. Dan ini menurutku pribadi menguntungkan ya bagi Persib Bandung. Kenapa? Karena Persib ini telah berjumpa dengan klub Thailand ketika penyisihan grup, yaitu Bangkok United. Bahkan Persib menang 2 kali plus clean sheet. Tapi kalau teman-teman lihat YouTube-nya atau komentarnya Bung Binder, beliau mengatakan bahwa agak salah nih kita berpikir bahwa bertemu Ratchaburi itu diuntungkan, ya kan? Kenapa? Karena kata beliau seluruh atau semua tim yang lolos di babak pasti gugur ini adalah tim kuat. Dan kalau kita lihat, ya kan, kalau kita lihat perjuangan dari Ratchaburi hingga mereka lolos di babak pasti gugur, mereka telah melewati fase-fase berat. Kita tahu mereka melawan Gamba Osaka dari Jepang dan mereka tidak dibantai. Nah, itu artinya Ratchaburi ini juga harus diperhitungkan dan termasuk tim kuat juga. Ratchaburi adalah tim yang solid, tapi levelnya masih di bawah Pohang. Betul tidak, Boboto? Ratchaburi punya organisasi permainan yang sangat rapi. Tapi secara pengalaman dan tekanan besar, Persib Bandung tidak kalah. Artinya apa, teman-teman? Peluang Persib Bandung terbuka lebar. Boboto, sekarang aku ingin mengajak kalian berbicara fakta. Kenapa Persib punya peluang besar untuk menyingkirkan Ratchaburi? Alasan pertama adalah mental tanding. Persib musim ini terbiasa main di bawah tekanan, baik di liga domestik maupun di Asia. Mental pemain semakin matang. Alasan kedua adalah kualitas pemain. Persib mempunyai kombinasi pemain lokal berkualitas dan pemain asing yang berpengalaman. Transisi menyerang cepat, duel 1 lawan 1 begitu kuat, dan penyelesaian akhir semakin efektif. Boboto, menurutku pribadi, Persib ya harus menambah pemain baru untuk berbicara banyak di ajang ACL2. Kalau tidak ada tambahan, ya mohon maaf, Persib tidak akan melangkah lebih jauh di ACL2 ini. Karena persaingan di babak pasti gugur ini begitu berat. Contohnya kalau nanti, kan, Persib ini berhasil mengalahkan Ratchaburi dan akan melaju ke babak selanjutnya. Mereka akan bertemu kalau tidak Pohang, Gamba. Ini kan dua tim yang sangat berpengalaman di
di Asia. Bahkan mereka sudah pernah menjadi juara di Liga Champion Asia. Kalau tidak ada tambahan pemain ya berat banget lah. Nah, di sini aku ingin mengajak Boboto diskusi dan pernah juga aku bahas kan di videoku sebelumnya, yaitu tentang apa saja posisi yang perlu ditambah. Yang pertama adalah kiper. Kenapa harus posisi kiper ini ditambah? Karena kalau kalian lihat lah ya kan, bukan kita nih apa ya tidak mengapresiasi kinerjanya Teja Paku Alam. Kalau kita lihat Teja Paku Alam ini sangat kurang dari segi build up. Betul nggak teman-teman? Yang kedua, back tengah ini. Ada isu ya kan, Barba dipinjamkan ke tim Seri B ya kan. Kalau Barba ini sempat keluar dari Persib juga sudah kacau lah itu. Kropos lini pertahanan Persib. Jadi di lini pertahanan ini juga perlu nih pemain yang berpostur ideal ya kan. Dan yang ketiga adalah posisi tengah. Memang di situ sudah ada Tom Hai, ada Luciano ya kan, dan Maklok juga, betul tidak? Dan bahkan Eliano juga bisa dimainkan di posisi tersebut. Tapi dari segi kedalaman, Persib ini belum ada gelandang bertahan yang mumpuni. Ketika Tom Hai asik menyerang, belum ada lagi nih gelandang bertahan yang mengcover lini pertahanan Persib Bandung. Nah, di sini Persib Bandung sangat membutuhkan yang namanya gelandang bertahan. Yang terakhir adalah striker. Kita bukan tidak menganggap adanya Raymond Tengki dan Henry Jong, dan bahkan mereka juga sudah berkontribusi sangat besar untuk Persib Bandung. Tapi yang menjadi masalahnya adalah finishing mereka ini belum terlalu baik. Itu sih menurutku posisi yang perlu ditambah Persib Bandung untuk menatap putaran kedua dan ACL tuh. Gimana teman-teman Boboto? Kalian setuju tidak? Kalau setuju, boleh kalian tulis yes di kolom komentar. Alasan ketiga adalah dukungan Boboto. Atmosfer yang diciptakan Boboto baik langsung di lapangan maupun di rumah menjadi senjata tambahan terbaik untuk Persib Bandung di Asia. Kalau Persib mampu tampil dengan disiplin, konsisten, tidak gegabah, dan memaksimalkan peluang, menang atas Ratchaburi FC bukan hal yang mustahil. Dan jika itu terjadi teman-teman, Persib akan melangkah ke babak perempat final ACL2. Dan tentunya ini menjadi capaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Dan mendapatkan income lebih besar. Serta memperbaiki ranking Liga Indonesia di AFC. Dan tentunya mengundang sponsor dari luar negeri. Ya minimal Persib sampai semifinal ya kan. Boboto, ini bukan cuma soal Persib. Ini soal harga diri sepak bola Indonesia di Asia. Kesempatan ini tidak datang di setiap musimnya. Dan sekarang jalannya terbuka lebar. Tergantung Persib mau tidak mengusahakan kesempatan ini. Persib butuh dukungan, doa, dan energi positif dari kita semua. Mari kita satukan dukungan dan doa untuk keberhasilan Persib Bandung di kancah Asia. Apapun warna klub dari kebanggaan kalian, kita support Persib agar mampu melaju jauh di pentas Asia. Nah, sekarang giliran kalian pula, Boboto. Gimana menurut kalian, Boboto? Apakah Persib Bandung mampu menyingkirkan Ratchaburi FC dan tembus ke babak 8 besar ACL2? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.